Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Yang pertama ada Bank Sentral. Pengertian Bank Sentral. Jadi Bank Sentral adalah lembaga resmi milik negara yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan dan perbankan di suatu negara. Disebut berbentuk badan hukum karena bank sentral diakui secara hukum dan punya wewenang sendiri untuk menjalankan tugasnya. Bank sentral punya tugas utama untuk memastikan nilai uang di suatu negara itu tetap stabil, jadi nggak terlalu naik atau inflasi dan nggak terlalu turun atau deflasi. Jadi mereka menjaga agar harga-harga barang tidak melonjak tajam atau anjlok tiba-tiba, supaya ekonomi negara tetap aman dan masyarakat bisa bertransaksi dengan lancar. Fungsi bank sentral yang pertama yaitu sebagai agen fiskal pemerintah. Jadi bank sentral itu kayak bendahara bagi pemerintah. Ia membantu mengatur pemasukan dan pengeluaran negara, misalnya dengan mengelola utang negara, mencetak uang jika diperlukan, dan menyalurkan dana untuk proyek-proyek pemerintah. Contohnya, kalau pemerintah butuh uang untuk ngebangun jalan, nah bank sentral tuh bisa ngebantu dengan menjual obligasi atau surat utang supaya pemerintah itu dapat dana. Yang kedua, berfungsi sebagai banker of bank atau disebut banknya bank. Jadi kalau kita sebagai masyarakat itu nyimpan uang di bank biasa, maka bank-bank tersebut yang kita simpanin uangnya itu menyimpan uangnya di bank sentral. Jadi bank sentral tuh seperti bank utamanya semua bank yang ada. Contohnya itu kalau suatu bank kekurangan uang tunai untuk sementara, mereka bisa pinjam ke bank sentral. Atau kalau ada transaksi antar bank, uangnya bisa lewat rekening mereka di bank sentral. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penentu dan pelaksana kebijakan moneter. Bank sentral mengatur agar jumlah uang di masyarakat itu nggak terlalu banyak, atau yang bisa bikin harga naik atau inflasi, dan tidak terlalu sedikit atau yang bisa bikin ekonomi menjadi lesu. Caranya bisa lewat pengaturan suku bunga, mencetak uang, atau mengatur cadangan wajib bank. Contohnya, kalau inflasi tinggi atau harga-harga pada naik, bank sentral tuh bisa naikin suku bunga supaya orang tidak terlalu banyak meminjam uang dan pengeluaran jadi berkurang. Yang keempat, penanganan transaksi giro. Jadi setiap bank itu punya rekeningnya di bank sentral. Kalau ada transfer uang dari satu bank ke bank lain, misalnya dari nasabah bank A ke nasabah bank B, maka uang itu lewat dulu rekening giro antar bank di bank sentral. Bank sentral tuh memastikan transaksi itu berjalan dengan lancar dan aman. Contohnya, kamu transfer uang nih dari rekeningmu di bank A ke temanmu di bank B. Nah, bank sentral lah yang membantu memindahkan dan mencatat uang antar bank itu lewat sistem giro. Bank Indonesia sebagai bank sentral. Di sini ada perkembangan Bank Indonesia. Yang pertama itu masa kolonial, The Javas Bank pada tahun 1828 sampai 1953. Jadi ceritanya pada zaman penjajahan Belanda, pemerintah kolonial mendirikan The Javas Bank pada tahun 1828 di Batavia atau yang sekarang itu Jakarta. Bank ini tuh dibuat untuk membuat kelancaran perdagangan dan keuangan Belanda di Hindia Belanda atau di Indonesia. The Javas Bank berfungsi seperti bank sentral saat itu, yaitu mencetak uang dan mengatur sistem pembayaran. Jadi, The Javas Bank ini adalah cikal bakal adanya Bank Indonesia. Walau saat itu Indonesia belum merdeka, bank ini tuh udah ngejalanin tugasnya seperti bank sentral, tapi tujuannya lebih untuk kepentingan Belanda, bukan rakyat Indonesia. Yang kedua itu masa nasionalisasi dan berdirinya Bank Indonesia pada tahun 1953. Jadi setelah Indonesia merdeka, The Javas Bank itu diambil alih dan akhirnya menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Jadi pemerintah Indonesia itu menasionalisasi atau mengambil alih The Javas Bank supaya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan lagi untuk kepentingan Belanda. Yang ketiga yaitu periode ketergantungan pemerintah. Setelah Bank Indonesia resmi berdiri tahun 1953, selama beberapa dekade berikutnya, BI masih mengikuti arahan pemerintah. Artinya, BI tidak bisa membuat keputusan sendiri dalam mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, atau menekan inflasi. Semuanya tuh harus disetujui atau ditentuin sama pemerintah langsung. Ini yang ngebuat peran BI itu kurang efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi. Periode ketergantungan ini tuh mulai berubah setelah krisis ekonomi 1997
97-98 dan secara resmi berakhir pada tahun 1999 saat BI dinyatakan sebagai lembaga independen lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, pemisahan fungsi pengawasan dan pembentukan KSSK dari 2011 sampai sekarang. BI itu dulunya mengawasi bank, tapi sekarang tugas itu dipegang oleh OJK supaya BI bisa fokus mengatur uang dan menjaga ekonomi tetap stabil. KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu berisi 4 lembaga. Jadi ada BI, ada OJK, ada Kemenku, Kementerian Keuangan, dan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. KSSK itu seperti tim kerjasama nasional yang bertugas menjaga agar sistem keuangan Indonesia itu tetap aman dan stabil, serta siap menangani jika ada krisis. Selanjutnya, tujuan Bank Indonesia. Selain yang ada di layar, tujuan Bank Indonesia itu agar uang kita, uang rupiah itu tetap punya nilai yang kuat. Kalau nilai uang stabil, maka harga barang tuh tidak cepat naik dan orang bisa belanja serta menabung dengan tenang, kemudian dunia usaha dan investasi akan berjalan dengan lancar. Misalkan kalau BI tidak mampu menjaga kestabilan, bisa saja hari ini kita beli mie instan harganya 3.000, tapi minggu depan tiba-tiba jadi 10.000. Nah, itu bikin ekonomi kacau dan tujuan BI adalah mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Tugas Bank Indonesia yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. BI mengatur agar uang di masyarakat itu cukup, tidak kebanyakan yang bisa bikin harga-harga naik dan tidak kekurangan atau yang bikin ekonomi lesu. Misalnya dengan mengatur suku bunga atau jumlah uang yang dicetak. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI membuat sistem agar kamu tuh bisa bayar pakai uang tunai, transfer antar bank, kartu debit, kris, dan sebagainya itu dengan aman dan tanpa gangguan. Dan yang ketiga, yaitu mengatur dan mengawasi bank. BI dulunya memastikan bank tidak curang, tetap sehat, dan bisa menjaga uang nasabah dengan baik. Tapi sejak 2011, tugas ini tuh udah diserahkan atau digantikan ke OJK, sedangkan BI fokus menjaga kestabilan ekonomi dan sistem pembayaran. Independensi. Pengertian independensi itu jadi BI bekerja secara mandiri, tidak boleh disuruh-suruh oleh presiden, menteri, atau lembaga lain dalam urusan mengatur uang, suku bunga, dan kebijakan moneter. Tujuannya supaya BI itu bisa fokus ngejaga ekonomi tetap stabil tanpa dipengaruhi kepentingan politik. Contohnya tuh kalau pemerintah mau mencetak banyak uang untuk proyek, tapi itu bisa menyebabkan inflasi misalnya, BI itu berhak menolak karena BI harus menjaga nilai uang supaya tetap stabil. Selanjutnya ada independensi Bank Indonesia. Yang pertama itu independensi kelembagaan. Bank Indonesia bukan bagian dari kementerian atau lembaga pemerintah. Jadi BI bisa membuat keputusan penting tentang ekonomi dan keuangan tanpa harus minta izin dulu ke pemerintah. Hal ini penting supaya BI bisa fokus menjaga kestabilan nilai rupiah tanpa tekanan politik. Contohnya, kalau pemerintah mau ngambil keputusan yang bisa merusak ekonomi, nah BI itu bisa tetap menjalankan kebijakannya sendiri demi menjaga keuangan negara tetap aman. Yang kedua itu ada independensi sasaran akhir. BI bebas menetapkan apa yang ingin dicapai dalam kebijakan ekonominya. Misalnya menurunkan inflasi atau menjaga kestabilan harga tanpa harus ikut keinginan pemerintah. Contohnya, kalau pemerintah mau ngedorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan belanja, tapi itu bisa menyebabkan inflasi tinggi, BI tetap berhak fokus pada tujuan utamanya, yaitu menjaga inflasi tetap rendah dan nilai rupiah tetap stabil. Yang ketiga ada independensi instrumen. BI bisa memilih sendiri langkah atau strategi yang paling tepat, seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga, mengatur jumlah uang beredar, atau membeli bahkan menjual surat berharga tanpa harus minta izin atau disetujui oleh pemerintah. Contohnya, kalau inflasi sedang tinggi, BI bisa langsung menaikkan suku bunga agar orang nggak banyak meminjam uang tanpa harus tanya dulu ke presiden atau menteri. Yang keempat ada independensi personal. Pejabat BI harus bisa mengambil keputusan secara objektif dan profesional dalam menjaga kestabilan ekonomi, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Mereka tidak boleh dipaksa untuk mengikuti arahan dari pemerintah atau pihak lain yang bisa merugikan stabilitas ekonomi. Contohnya, Gubernur BI bisa menentukan kebijakan moneter, misalnya menaikkan suku bunga demi mengendalikan inflasi, meskipun itu mungkin tidak populer dengan pemerintah atau kelompok tertentu, karena tugas utama BI adalah menjaga kestabilan ekonomi, bukan mengikuti kehendak politik. Dan yang kelima ada independensi keuangan. BI punya uang dan anggaran sendiri untuk menjalankan tugasnya, jadi nggak perlu minta dana ke APBN supaya BI bisa bekerja dengan bebas dan fokus menjaga kestabilan ekonomi tanpa takut tidak punya dana.
Contohnya, kalau BI butuh dana untuk menjalankan operasi pasar terbuka atau membangun sistem pembayaran nasional, BI bisa menggunakan dananya sendiri tanpa menunggu persetujuan pemerintah. Selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi semua kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia seperti bank, asuransi, pasar modal, dan pensiun. Tujuan pembentukan OJK yang pertama itu maksudnya OJK memastikan semua perusahaan keuangan beroperasi dengan cara yang jujur dan terbuka, sehingga masyarakat bisa percaya dan tahu apa yang terjadi dengan uang mereka. Yang kedua, maksudnya OJK memastikan bahwa sistem keuangan di Indonesia itu nggak mudah goyah, sehingga ekonomi bisa terus berkembang tanpa masalah besar. Dan yang ketiga, maksudnya jika ada bank atau perusahaan asuransi yang curang atau merugikan nasabah, OJK akan turun tangan untuk melindungi konsumen dan memberikan sanksi jika perlu. Dan ada fungsi OJK. Yang pertama itu maksudnya OJK memastikan semua perusahaan keuangan beroperasi dengan aturan yang jelas dan terkontrol, sehingga tidak ada yang melanggar atau merugikan masyarakat. Dan yang kedua, maksudnya OJK bekerja untuk menjaga agar sistem keuangan Indonesia tidak terguncang dan tetap aman supaya ekonomi negara tetap stabil. Dan yang ketiga, jika ada masalah atau penyalahgunaan dalam layanan keuangan, OJK akan memastikan konsumen mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. Kemudian ada wewenang OJK. Yang pertama itu maksudnya OJK seperti polisi keuangan yang membuat aturan main agar semua lembaga keuangan itu bekerja dengan tertib, jujur, dan sesuai hukum. Dan yang kedua maksudnya kalau ada bank baru yang mau buka harus minta izin ke OJK. Tapi kalau bank itu melanggar aturan, OJK bisa mencabut izinnya dan menutupnya. Poin ketiga itu maksudnya kalau ada bank atau perusahaan asuransi yang curang atau merugikan nasabah, OJK bisa memeriksa, menyelidiki, bahkan menghukum lembaga tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Dan yang keempat itu, OJK mengatur dan mengawasi 3 sektor utama keuangan. Yang pertama ada perbankan, contohnya itu BRI dan BCA. Yang kedua ada pasar modal, contohnya saham dan obligasi. Dan yang ketiga itu industri keuangan non-bank, contohnya asuransi, leasing, koperasi, simpan pinjam. Jadi OJK itu mengawasi semua jenis lembaga keuangan, bukan hanya bank, tapi juga yang mengelola saham, asuransi, pinjaman, dan investasi, supaya semuanya berjalan sesuai aturan. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS adalah lembaga yang menjamin uang simpanan nasabah di bank seperti tabungan, giro, atau deposito jika bank tempat mereka menabung bangkrut atau ditutup. Fungsi LPS yang pertama itu kalau kamu punya tabungan di bank dan bank itu tutup, LPS akan mengganti uangmu. Fungsi yang kedua, polis asuransi adalah kontrak atau perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi. Misalnya untuk asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, atau rumah. Polis ini berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. LPS akan menjamin polis asuransi milik nasabah jika perusahaan asuransi dicabut izin usahanya oleh OJK dan tidak mampu membayar klaim nasabah. Fungsi yang ketiga, kalau ada bank yang hampir bangkrut, LPS akan ikut membantu menanganinya supaya tidak merembet ke bank lain. Yang keempat, kalau sebuah bank tidak bisa diselamatkan, LPS akan mengurus penutupannya dengan cara yang aman bagi nasabah. Dan yang kelima, jika OJK mencabut izin perusahaan asuransi karena bermasalah, LPS akan turun tangan menyelesaikan masalah tersebut, termasuk mengatur pengembalian hak nasabah. Selanjutnya ada tugas LPS. Jadi ketiga LPS ini tuh maksudnya kurang lebih sama seperti fungsi LPS sebelumnya. Dan yang terakhir ada wewenang LPS. Maksud poin pertama itu setiap bank harus membayar premi ke LPS seperti iuran wajib agar simpanan nasabah mereka bisa dijamin. Uang inilah yang nantinya digunakan LPS untuk mengganti simpanan nasabah jika bank bangkrut. Poin kedua maksudnya bank baru yang ingin ikut dalam program jaminan LPS harus bayar uang keanggotaan 1 kali di awal sebagai syarat bergabung. Dan poin ketiga maksudnya LPS bertanggung jawab untuk mengelola uang yang masuk dan keluar agar selalu cukup untuk membayar jaminan kepada nasabah bila diperlukan.